Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di acara podcast bersama Pejuang Skripsi. Gimana kabarnya nih para sobat daring? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Buat para sobat daring, di sini siapa yang suka menunda-nunda buat menyelesaikan tugasnya atau waktu ngerjain tugas pakai cara SKS alias sistem kebut semalam. Hayo, siapa? Ngaku deh kalian. Atau mungkin para sobat di sini ada yang banyak tugasnya, terutama tugas akademik. Kita cocok nih. Soalnya kita di sini sekarang mau bahas tentang persoalan mengenai stres akademik. Menarik kan ya? Soalnya stres akademik ini pastinya pernah atau sedang kita alami, terutama di masa pandemi yang sistem belajarnya menggunakan sistem daring atau online. Untuk pembahasan ini, aku yang cantik ini nggak sendirian dong bahas permasalahan ini. Aku bakal ditemenin sama teman aku yang sekaligus sebagai narasumber. Tentunya nggak kalah cantik dong dari aku. Jeng jeng, kenalin sobat daring. Teman aku yang bernama Arum. Halo Arum. Halo, hai Aulia, apa kabar? Alhamdulillah, baik Rum. Udah lama nih nggak ketemu. Terakhir ketemu sebelum COVID kan ya? Gimana kabarnya Rum? Iya nih, kabar baik, Alhamdulillah, Al. Oh iya, mungkin kamu bisa menyapa juga nih sobat-sobat daring kita. Hai sobat daring. Hai semuanya Sobat Daring, salam kenal ya Sobat Daring dan cantik. Haha, iya. Oh iya Rum, kita kan ada tujuan nih di obrolan kita kali ini. Apa tuh Al? Kita mau bahas seputar stres akademik. Oh iya, stres akademik, bener banget. Iya, gini Rum, aku sering banget ya baca berita atau lagi scroll Instagram, terus nemu masalah tentang mahasiswa yang mengalami stres akademik. Entah itu karena kebanyakan tugas, atau karena mau ujian, ulangan, atau entah karena jaringan. Soalnya kan belajar daring tuh, apalagi aku pernah dengar kasus ada yang sampai meninggal saking stres sama kegiatan akademik. Nah, menurut kamu, Rum, apa sih stres akademik itu? Oke, gini Al, gini ya. Stres akademik itu tuh suatu keadaan atau kondisi berupa gangguan fisik, mental, atau emosional nih yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki oleh si siswa. Sampai akhirnya si siswa ini makin terbebani dengan berbagai tekanan dan juga tuntutan yang ada di sekolah. Jadi, stres akademik itu tuh kayak semacam respon yang muncul gitu loh karena terlalu banyaknya tuntutan sama tugas yang harus dikerjakan oleh si siswa itu. Apalagi nih dalam keadaan belajar yang secara online ini nih, yang disebabkan sama si COVID-19 ini, si pembelajaran online ini bisa jadi sumber tekanan psikologis yang menyebabkan stres akademik gitu loh. Apalagi kalau udah punya tekanan psikologis yang rasa si siswa ini bakal gagal dalam kegiatan akademik nih, bakal makin meningkat lah itu stres akademiknya. Oh, begitu ya. Seru banget ya ternyata pembahasan tentang stres akademik ini. Nah, Rum, apa sih yang bikin tingkat stres akademik ini makin tinggi? Jadi gini selain disebabkan sama yang aku bilang tadi nih sebelumnya, yaitu ketakutan akan kegagalan dalam bidang akademik, stres ini nih bisa juga makin meningkat kalau si siswa ini ngalamin sesuatu yang nggak terduga atau sesuatu yang mengancam perasaan diri, atau juga ketika si siswa tadi ngerasa punya sedikit kendali atas situasi yang menimpa dia. Oh, oke Rum. Jadi ketakutan sesuatu yang tak terduga atau sesuatu yang bisa mengancam perasaan diri siswa itu merasa punya sedikit kendali ya atas situasi yang bisa meningkatkan kondisi stres ini ya. Iya, jadi waktu si siswa nih ngerasa punya sedikit kendali gitu loh. Iya, iya Rum. Kemudian bisa saudari Arum contohkan gimana sih stres akademik itu? Contohnya misal ada nih situasi yang nggak terduga
udah gitu susah lagi. Atau bisa juga nih, misal kalau udah belajar bener-bener nih mau ujian, terus kamu nih udah belajar materi yang kira-kira tuh bakal keluar nih pas ujian, ternyata pas ujian malah nggak ada satu materi pun yang keluar dari apa yang udah kamu pelajarin sampai suntuk itu, gitu. Jadi tekanannya tuh semakin kuat dan si stres tadi itu tuh jadi makin meningkat gitu loh. Terus tentang sesuatu yang mengancam perasaan diri nih, misal kamu tuh mau presentasi, ternyata kamu tuh ngeblank, jadi apa yang udah kamu pelajarin semalaman tuh hilang. Terus teman-teman kamu tuh di kelas tuh jadi kayak kayak gitu loh, kayak ngece gitu ke kamu. Terus apalagi kamu nih punya guru, ternyata gurunya tuh malah bikin down dari apa yang abis terjadi itu kan jadi neken banget kan di perasaan, Iya sih, bener banget. Makin rame nih pembahasannya. Oh ya, Rum. Terus gimana sih tanda-tanda atau ciri-ciri yang kalau saat itu kita mengalami stres akademik? Tanda-tanda atau ciri-ciri, gejala kali ya. Nah, tanda-tanda atau gejalanya ini bisa dilihat dari reaksi fisiknya, misalnya sakit perut, atau gangguan pencernaan gitu ya. Abis dikasih tugas dadakan, tiba-tiba jadi sakit perut gitu kan rasanya. Terus jadi gampang capek, otot tuh tegang, sakit kepala gitu ya, suka berkeringat dingin, sering buang air kecil, denyut jantung meningkat, terus tangan jadi dingin kayak es gitu, dingin banget. Terus juga di pikiran itu tuh bingung, atau pikirannya tuh jadi kacau, ngeblank gitu. Terus jadi pelupa, nggak punya tujuan hidup, pikirannya tuh jadi negatif, terus prestasinya menurun, kehilangan harapan, merasa nggak menikmati hidup, dan lain-lain. Terus yang nampak banget itu juga bisa dilihat dari perilakunya, ya misalnya si siswa tadi itu jadi suka bohong, jadi suka bolos sekolah, jadi nggak disiplin, jadi malas belajar, terus dia tuh nggak ngerjain tugas, suka sendirian atau suka menyendiri gitu, insomnia, atau bahkan jadi gampang nyalahin orang lain gitu loh. Terus reaksi emosinya nih jadi gampang marah, gampang kecewa, nggak ada rasa humor, terus gelisah sama jadi kayak ngerasa ketakutan. Jadi mungkin itu ya, sebagian tanda-tanda atau gejalanya. Pernah nggak tuh kamu alamin? Kalau kamu pernah ngalamin apa yang kusebutin tadi, berarti kamu tuh pernah stres akademik. Pernah nggak ya? Ngaku kamu. Cukup kamu aja yang tahu, Rum. Ternyata banyak juga ya, Rum, gejala yang bisa nunjukin kalau kita itu stres akademik. Iya, banyak gejalanya yang bisa dilihat. Nah, terus gimana tuh, Rum, cara ngatasin stres akademik itu? Kalau cara mengatasinya sih banyak ya, bisa secara formal atau langsung datang ke psikolog ya, atau bisa juga dari diri kita sendiri. Misalnya tuh pakai study skills, self talk, rest atau istirahat yang cukup, time management, makan dan juga olahraga, terus juga social support dari orang-orang terdekat kayak sahabat sama keluarga. Study skills nih, study skills ini ketika kita menjalani kehidupan di sekolah kan ada banyak yang perlu dipelajari, yang perlu diketahui sama yang perlu diikuti, tapi dalam waktu yang terbatas pula. Oleh karena itu, diharapkan si siswa ini punya skill belajar yang sesuai dengan dirinya mereka masing-masing, sehingga mampu belajar dengan efektif dan juga efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada. Selanjutnya itu ada time management. Nah, maksudnya ini si siswa mampu memanajemen waktu, sehingga apa yang dilaksanakannya itu dapat tepat waktu dan tepat sasaran gitu, Terus yang ketiga tuh ada istirahat atau rest. Nah, tubuh kita nih bekerja sesuai dengan peraturan yang udah ditentukan kan. Hal ini berarti tiap orang tuh memerlukan istirahat atau jeda terlebih dahulu sebelum memulai kembali aktivitas kita. Nah, selain itu tuh ada eating and exercise atau asupan yang seimbang dan latihan atau olahraga dan juga makan. Jadi agar tubuh kita tuh bugar kembali gitu. Terus yang selanjutnya ada self-talk, artinya percakapan kalbu yang berisi percakapan positif yang mampu membuat kita tuh jadi bersemangat lagi, atau bahkan seringkali muncul juga percakapan negatif nih,
Makanya kita tuh perlu mampu secara sadar untuk mengatur isi percakapan kita agar mendukung hal yang positif dari dalam diri kita, khususnya dengan metode stop ganti untuk percakapan kalbu yang negatif. Nah, cara yang terakhir itu tuh social support atau jaringan pendukung. Nah, pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial ya, Al. Yang kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Jadi itu kita tuh perlu teman, keluarga, dan kerabat. Yang mana mereka itu tuh diharapkan mampu jadi social support kita gitu, Al. Wow, luar biasa Saudari Arum penjelasannya. Jadi penting banget ya semua itu, dan jika kita bisa ngelakuin semuanya, kita bisa terhindar nih dari stres akademik. Bener banget, Al. Haha, dengerin tuh para sobat daring. Wah, Rum, rame banget ya pembahasan kita hari ini. Penting juga buat para sobat daring yang mungkin stres gara-gara tugas yang mungkin gak ada akhlak. Haha, saking banyaknya terus bingung cara ngatasinnya gimana. Bisa nih cara-cara dari Arum buat dipakai, iya nggak Rum? Iya, bener banget, Al. Bisa dicoba nih, wahai sahabat dari. Hahaha, saking menariknya pembahasan ini, kita udah cukup lama ya berbincang, gak kerasa. Iya nih, asik banget kayaknya kita tadi tuh. Iya, oke deh. Kayaknya kita udahin aja ya, Rum. Makasih banget nih udah nemenin aku buat bahas masalah ini hari ini. Iya, makasih juga ya buat udah ngajakin aku jadi narasumber walaupun sebenarnya pengetahuannya minim gitu, Al. Oke, Rum. Kalau gitu, semoga aja kondisi yang sekarang cepat berlalu dan gak ada lagi nih belajar daring yang bisa jadi stres akademik. Iya, Al. Mudahan ya. Iya, ya udah. Mungkin sampai di sini aja obrolan Arum dan aku Aulia, dan para sobat daring. Makasih banyak ya udah dengerin celotehan kami berdua. Sampai ketemu lagi ya. Jika selanjutnya kami bikin podcast lagi. Bye bye.